Oke, kita akan membagikan video cara mengecek busi pijar ya, atau gobluk atau busi pemanas dengan mudah ya. Tidak harus bongkar-bongkar. Ini kita temukan DTC ini ya, gobluk silinder 1, 2, dan 4 sirkuit malfunction ya. Ini bisa terjadi kerusakan di gobluknya atau soketnya atau kabelnya ya, atau mungkin modulnya ya. Cara mengetahui gobluk itu mati atau rusak itu dengan mudah ya. Bahan yang kita gunakan alatnya adalah ini taspen DC ya, cukup ini. Sebelum kita tutorial cara ngeceknya, kita jelaskan dulu yang dimaksud gobluk busi pijar atau busi pemanas ya. Ini punya L300. Ini fungsinya untuk memanaskan udara di dalam ruang bakar ya, jadi agar mesin mudah menyala. Ini bahannya kalau umumnya itu ya kawat elemen ya, yang biasa dipakai di solder, di rice cooker, itu sama aja ya bahannya. Dan cara kerjanya adalah ini ikut massa. Nanti kalau ada ini dikasih arus listrik pada ujungnya, ini arus plus, dan ujungnya ini nanti akan memerah. Kerusakan yang terjadi pada gobluk ini, dia itu putus. Kalau lemah itu tidak, jadi hanya putus, tidak ada gobluk lemah itu. Sama kerusakan di bagian bodi. Biasanya kerusakan ini sering terjadi itu karena dia kelamaan nyala. Harusnya 10 atau berapa detik dia nyala terus mati. Ini kelamaan nyala, bisa dari modulnya bermasalah, bisa karena starter yang terlalu lama. Jadi starter berulang-ulang dengan jarak yang dekat, jadi dia memerah, starter nggak nyala, starter lagi dia memerah lagi, belum sempat dingin, starter lagi, ini bisa putus. Jadi kalau starter mobil harus diberi jeda. Dan ini mobil saya ini sudah dari beli baru ketiga gobluknya mati. Kalau untuk mobil-mobil lawas itu sulit di starternya sulit nyala mesinnya kalau gobluk mati. Kalau untuk yang common rail, khususnya Captiva ini, tanpa gobluk dia mudah di starter, kecuali dalam suhu yang sangat dingin, misalnya di pegunungan yang sangat dingin atau daerah-daerah luar negeri yang bersalju. Itu untuk Captiva memang diperlukan. Tapi kalau suhu-suhu ruangan ini, kalau untuk Captiva tidak pengaruh ya. Oke, kita buktikan cara ngetesnya. Tanpa gobluk, kita nyalakan mesin pada suhu cairan pendingin yang masih dingin ya, suhu mesin yang masih dingin. Oke, kita hubungkan dulu
OBD-nya. Sebentar, kita lihat suhu cairan pendinginnya berapa. Throttle mana ini cairan pendinginnya, lupa. Engine intake. Cairan pendinginnya ini 31 derajat ya. Taruh dulu. Oke, untuk ngecek glow plug itu caranya kita cabut soket yang ke glow plug ya. Ini soketnya. Ini ada 4 kabel ya, 4 kabel. Dan ini soketnya. Cara ngetesnya gini, tancapkan tes pen DC ini ya, bisa lampu bisa tes pen, sama aja ke plus seperti ini. Lalu kita tes satu-satu. Oke, kita lihat. Mati. Alah, ribet. Jadi ribet. Nah, gini aja. Ini taspennya mati ya, berarti globuk 1 mati, globuk 2 mati. Yang hidup nih, yang 3 hidup, 1 aja yang hidup, yang 3 ini mati. Jadi yang hidup globuknya mobil saya ini cuma 1 seperti ini. Nah, ya kan, jadi 3-3-nya mati. Yang 1 hidup, yang globuk nomor 3, yang ini mati, yang ini mati, yang ini mati. 1, 2, 4 mati seperti yang ada di OBD tadi ya. Sekarang kita nyalakan tanpa globuk dalam suhu mesin dingin ya. Nyala. Engine coolant temperatur 31 derajat. Oke, kita nyalakan. Langsung aja ya. Oh. Oke. Sekarang kita tes yang kedua ya. Ini tadi kan sudah, nih tak pakai. Kita cabut 1 injektor. Jadi kalau
hanya dengan 3 injektor bagaimana? Oke, salah satu soket kita cabut, kita nyalakan. Tetap nyala, tapi RPM langsung naik. RPM 1400. Kita injak rem. RPM turun normal, tapi mesin goyang-goyang kalau kita injak rem. Dengan 3 injektor pun masih mudah nyala. Ini kan pakai biosolar, kalau pakai deck atau sel itu jangan luar biasa itu. Oke, kita pasang lagi. Berarti nggak ngaruh ya, sulit starter kok, dari goblok, dari kalau sulit starter itu biasanya ada injektor yang bermasalah. Kalau injektor bermasalah, tekanan minyak kurang. Jadi kalau tekanan minyak kurang, otomatis keempat injektor terpengaruh. Apa muncul DTC? Kadang tidak. Kita hanya melihat mesinnya terlalu goyang. Berhubung tidak paham ya, bingung kok gini sulit starter. Ganti gopuk, ganti 4-4-nya jong, ternyata salah diagnosis. Terus ganti kalibrasi injektor, jong lagi. Ya seperti itu. Kalau kita tidak tahu itu ya dipermainkan orang intinya. Nah, rame nih. Oke, kita apa jenenge, diagnosis. Kita lihat DTC nya. Oh iya, bro, mata ini mesin. Injektor 3, sirkuit malfunction, engine oil, glow plug silinder telu siji loro. Oke, kita ulangi. Telu loro papat telu. Harusnya yang P078. Alah, glow nomor 3 ini harusnya enggak, tapi tadi kan dicabut soketnya, jadi keempat-empatnya. Jadi seperti itu, kita clear aja. Clear. Oke, jadi seperti itu ya. Goblok itu untuk Captiva FL tidak ngepek. Saya itu dari beli baru belum pernah saya ganti. Ya, ketiga-tiganya mati, yang satu hidup. Tapi gak ngaruh ya, tidak saya ganti. Nah, di sini. Jadi seperti itu ya. Kalau untuk mobil-mobil lawas
seperti Panter Lama itu harus wajib blub-blub itu. Tapi kalau common rail tidak terlalu berpengaruh. Oke, gitu aja. Terima kasih.